Susah nggak? Enggak lah Pak. Udah, kita nih pokoknya yang penting ada. Ya pasti tanah itu dikuasai. Oh iya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di XYI TV bersama saya Suhaimi. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Bapak Panca Al-Azhar. Selamat datang Pak Panca. Selamat Siap. 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 Nah, perlu kita ketahui dikit, Pak Panca ini adalah Kepala Bidang Pendapatan Daerah 1 Dispenda Kabupaten Banyuasin, didampingi langsung oleh Bapak Kasubit P3 Pelayanan, yaitu Bang Muhammad Al-Fajri atau yang lebih akrab kita sapa dengan Om Jer. Oke, Bang Panca nih, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan pelayanan dan PBB? Siap. Siap. Nah, kami ini kan sebagai masyarakat Banyuasin ini kan agak awam sebenarnya dengan apa sih Dispenda, karena ini kan dinas baru ya. Bapenda. Ya, Bapenda ya, Bapenda Badan Pendapatan Daerah. Nah, apa saja sih kriteria dari objek pajak? Nah, kami kan nggak tahu selama ini. Boleh nggak diceritain sedikit? Ya, benar-benar. Pajak Bapenda ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin. Jadi dulu ini kita ini bergabung di DPPKD atau namanya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, dan berubah lagi nomor nomor menjadi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Nah, tapi sejak tahun 2019 sekitar di bulan April kita dari BPKD berpisah menjadi Bapenda. Oke, dengan harapan dengan berpisahnya dari BPKD ke Bapenda ini bisa lebih fokus dalam mencari pendapatan asli daerah, terutama di pajak daerah. Karena kan kalau di BPKD kan selama ini kita bergabung, jadi di pajak daerah itu hanya dipegang 2 bidang. Nah sekarang ini setelah di Bapenda ini kita punya 4 bidang. Setidaknya kita bisa fokus lah dalam menggali potensi, dalam mengejar pendapatan asli daerah, sehingga terpenuhilah target-target PAD kita ini ke depannya dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin. Itu ceritanya Bang Fahmi, Bang Suhaimi. Iya. Jadi begini. Iya. Nah, ini boleh kasih contoh nggak salah satu serapan dari PAD kita nih? PAD pajak daerah ya, untuk pajak daerah. Jadi pajak daerah ini kita sekarang ini kan terutama di bidang kami itu yang paling sangat menyentuh di masyarakatnya adalah PBB P2 atau disebut dengan atau kepanjangannya Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan. Jadi PBB P2 ini sebenarnya pajak yang paling tua di Indonesia ini. Tapi dulu dikenal dengan upeti. Jadi kalau penguasa itu kalau ada orang masyarakat yang punya tanah, punya lahan, punya pertanian, itu dikenal pajaknya, kena upeti. Nah, dari zaman dulu, jadi itulah kenapa tuh PBB ini termasuk pajak yang tertua lah. Karena dari zaman kerajaan dulu sudah ada pajak ini. Nah, tapi sekarang ini sejak di era kemerdekaan ini PBB 2 menjadi di pemerintah. Nah, dulu di sebelum 2014 peralihan itu PBB P2 ini masih dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat namanya. Nah, tapi sejak 2014 per 1 Januari 2014 PBB P2 itu diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, diserahkanlah pemerintah daerah agar pemerintah daerah itu bisa lebih fokus. Karena selama ini pajak pusat dan PBB kan langsung menyentuh masyarakat. Jadi diharapkan karena
karena pemerintah kita ini kan, pemerintah kabupaten ini kan punya perangkat mulai dari camat, lurah, desa sampai RT RW. Nah, pemerintah pusat itu dengan harapan bisa lebih menggali lagi potensi yang ada. Gitu kalau untuk PBB 2. Salah satu dari pajak daerah tadi kan. Iya. Nah, kemudian kan kita bahas tentang PBB. Berapa ribu sih kalau boleh tahu wajib pajak untuk PBB di Kabupaten Banyuasin? PBB ini sejak peralihan sampai dengan sekarang data terakhir kami ada 340.000 SPT atau 340.000 objek pajak. Oke, banyak juga ya. Iya, karena Banyuasin ini kan termasuk wilayah yang luas. Oke. Nah, Mbak, kan tadi banyak tuh sekitar 34.000. 340.000. 344.000 ya. 340.000. 340.000 itu kan wajib pajak nih seluruhnya nih. Nah, kalau boleh tahu target serapan PAT kita berapa sih? Target kita di Indo itu 33 miliar, Pak. 33 miliar. 33 miliar. Nah, dan sampai hari ini coba saya lihat catatan dulu. Nah, dari target Indo kita itu PBB itu adalah sekarang posisi terakhir ya. Posisi terakhir per 17 Oktober itu 31,3 miliar atau dengan persentase itu 94%. Oke. Nah, tapi di APBD perubahan kita melakukan penyesuaian target menjadi 35 miliar. Itu pun sudah melewati 70%. Sekarang posisi kita sudah di 88%. Oke. Berarti tinggal 2 bulan kita kejar terus ini. Triwulan 3 Tapi kita triwulan 3 cukup. Oke. Kita optimis lah sampai Desember ini. Nah, kan ini kan ada pertanyaan sedikit lah termasuk masyarakat nih. Bagaimana sih cara mendaftarkan objek yang belum terdaftar di PBB? Nah, saya ini kan kebetulan ada beberapa aset yang belum terdaftar di PBB. Nah, bagaimana tuh caranya? Oke. Boleh dijelasin nggak? Nah, jadi kan gini. Bagus nih kalau kita nih sekarang ini kan PBB ini kan kita perlu peran aktif dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu kan aktif untuk mendapatkan PBB, setidaknya kan kita tuh kan pendapatan kita naik dari masyarakat tersebut yang telah membayar PBB. Kalau untuk syarat kita ini sekarang pelayanan. Kalau untuk pelayanan kita punya 2 kantor pelayanan atau 2 loket pelayanan. Jadi loket pertama itu di kantor kita sendiri, di kantor Bapenda. Di kantor Bapenda itu punya loket pelayanan. Nah, satu lagi kita punya loket di Sembilang. Opimol. Jadi di Opimol itu, jadi jangan sampai orang-orang yang di daerah-daerah Rambutan, Banyuasin 1 itu kesusahan karena mau jauh Pangkal Barat. Tapi enggak, di situ ada di Sembilang, di pelayanan Sembilang di Opimol. Susah nggak? Enggak lah, Pak. Udah, kita nih pokoknya yang penting ada. Ya pasti tanah itu dikuasai. Oh iya pasti. Jangan tanah tetangga kita dari PBB kita tidak menguasai kan. PBB objek PBB subjeknya atau wajib pajak PBB itu orang yang menguasai atau memiliki atau menguasai atau memiliki dan menguasai. Iya. Jadi harus keduanya atau salah satu menguasai. Ada kadang orang bukan memiliki tapi dia menguasai. Nah, itu. Tapi yang pasti kan PBB kan bukan bukti kepemilikan. Oke. Jadi bisa daftar di Opimol kalau memang terdekat, tergantung wilayahnya. Kalau memang dia ya daerah di Pangan Balai, daerah Muliagung, Stereo bisa langsung ke kantor. Itu daftarnya harus sertifikat atau gimana nih? Jadi enggak, untuk alas hak, kita alas haknya selain dia harus punya untuk data subjek pajak atau wajib pajak, dia harus punya KTP, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat. Nah gini, fotokopi sertifikat ini kan kita ini kan di Banyuasin ini kan banyak pedesaan. Pedesaan ini kan ada yang belum bersertifikat kan. Nah, tapi kita masih bisa boleh mendaftarkan, dia menguasai, bisa melalui SPH ataupun SPH-nya tidak ada, tapi Kades membuat pernyataan bahwa si A itu memang menguasai lahan atau bangunan tersebut. Kalau dia menguasai, surat dari Kades pemerintah setempat menyatakan bahwa si wajib pajak itu yang menguasai, itu bisa menjadi untuk legalitas surat keterangan. Berarti pasti itu karena PBB kan bukan bukti kepemilikan. Orang sudah mau daftar aja kita sudah alhamdulillah. Kalau menunggu sertifikat kan Pak, kita kadang ada yang sertifikat di desa-desa juga, tapi setidaknya kan kita didaftarkan dulu lah PBB-nya kan. Oke. Gitu.
jadi masyarakat lebih mudah nih. Iya. Nah kemudian ada nggak sih, misalnya kan sekarang ini kan banyak yang online nih, Oh, pelayanan nih kan, oh, kirim yang online misal. Ya, senang. Iya. Ada nggak sih, misalnya ngecek PBB online gitu kan? Oh, ada. Jadi kita sekarang ini sudah zaman kan Digital. zaman teknologi, kita harus cepat mengejar ini. Iya. Jadi kan masyarakat ini kan kadang, Pak, berapa sih PBB saya ini, Pak? Berapa tagihan saya, berapa denda yang saya harus bayar? Kemudian di mana saya harus bayar kan? Sekarang ini kan sudah bisa online. Kalau untuk ngecek PBB, kita punya website, nama website kami adalah tagihanpbb.banyuasincap.go.id. Nah, jadi kalau kita klik aja di situ, keluar langsung dengan memasukkan nomor objek pajak. Nomor objek pajak itu nomor SPT kita yang punya yang tahun berapa aja, pokoknya kita masukkan. Nanti keluar Datanya. tagihannya berapa, dendanya berapa, kapan dia terakhir membayar, di situ lengkap datanya. Oke. Nah, kegunaan PBB ini apa sih sebenarnya? PBB ini adalah sebenarnya kan namanya pajaknya lah, pajak bumi bangunan. Berarti kalau diomong kegunaan kewajiban. Jadi ada orang ngomong ini, tapi yang tidak bisa dihindari dunianya ada dua katanya. Iya. Mati dengan bayar pajak. Iya. Karena kita tidak bisa menghindari bayar pajak ya, Pak. Iya. Tapi kan kadang kita ini kurang paham pajak ini kan kita tuh mendapatkan manfaat yang tidak langsung. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu kita parkir mobil langsung dapat manfaat lah. Ada yang tukang parkirnya, sama retribusi sampah. Orang ada termanfaatkan, oh sampah gitu. Tapi kalau pajak ini memang tidak ada manfaat, bukan manfaat langsung. Tapi dengan membayar pajak inilah kita bisa membangun Kabupaten Banyuasin. Oke. Rumah kita bisa hidup lampu ini karena ada jaringan listrik, ada jalan kita bisa menuju akses jalan bagus. Itu kan apa? Karena uang pajak inilah yang paling bisa untuk memenuhi PAD kita nih, Pak. Dongkrak. Jadi kalau kita salah satu kegunaan PBB itu sebenarnya itu. Tapi kan gini, masyarakat ini kan kita ini kan tidak ada yang hobi bayar pajak, Pak. Kalau kayak contohnya kalau orang bayar pajak mobil motor itu kan karena mau ditilang, takut. Kita ini, Pak, bukan takut dengan aturan, tapi takut dengan penegak aturan. Kalau dengan aturan kita selagi penegaknya tidak ada, takut. Tapi kalau kita ini kan kayak polisi kan karena dia takut banyak motor takut ditilang polisi, bukan karena dia takut dengan aturan kita harus membayar pajak. Ya untuk PBB, jadi ada beberapa sih kegunaan sih. Beberapa instansi mensyaratkan untuk setiap pelayanan bebas PBB atau lunas PBB. Contoh di Unsri itu pada saat orang mendaftarkan, yang pertama kali dilihat kan PBB. Kemudian ada kita mau pelayanan di SPH. Kalau dia belum bayar PBB, pelayanan tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan PBB. Dan kan itu cara kita lah supaya orang bisa bayar PBB. Kita mau nangkap orang tidak bayar PBB tidak bisa, Pak. Mau nilang tidak bisa. Kalau mungkin pajak mobil kita bisa nilang, Pak. Tapi kalau itu kita nilang tidak bisa. Nah, tapi namanya PBB ini konsekuensi dari pajak. Kalau dia tidak bayar dikena denda. Denda itu adalah 2% sejak jatuh tempo 2% per bulan, maksimal 24%. Jadi kalau itu sebenarnya lebih ke denda atau punishment-nya. Kalau misalnya mereka bayar tepat waktu, dia tidak kena denda. Nah itulah kenapa kan sekarang kita susah juga. PBB ini gunanya itu apa? Sebenarnya PBB ini kewajiban. Kita punya rumah, menguasai lahan, kita harus bayar PBB-nya. Sebagai warga negara yang baik kan. Dengan bayar PBB kita ikut membangun. Jadi kalau kita tinggal di komplek, Pak, tinggal di komplek itu kita tidak bayar pajak. Cuma kita mau lampu mau terang kan, lampu jalan mau bagus, akses mau bagus, tapi kita bayar pajak. Kadang kalau kita ini malu lah sebagai masyarakat. Kalau untuk penggunaan ini sebenarnya itu ini aja kami sebagai untuk dapat meningkat kesadaran aja beberapa persyaratan instansi untuk mengurus KTP, lulus PBB.
Itulah paling Pak, kalau untuk sekedar untuk kita biar masyarakat mau membayar. Ada nggak nih semacam kan kalau ada beberapa perusahaan misalnya perdata, ada yang tidak pernah bayar pajak sama sekali, bisa nggak tuh hasilnya dilelang untuk lunasi pajak itu? Nah itu sampai ke penagihan. Penagihan itu? Iya, tapi sampai penagihan, sampai penyitaan. Tapi sampai sekarang di Banyuasin kita belum sampai ke tindak penyitaan, kita masih penagihan. Berarti penagihan kita panggil. Jadi perusahaan itu kita surati, kenapa kita buat surat teguran. Tapi biasanya kalau sudah teguran tuh mereka tuh malu Pak, karena di perusahaan kalau perusahaan kan mereka kan dia harus take clearance kan. Jadi setiap auditor atau secara dia mengajukan kredit juga kan mereka harus take clearance dulu. Berarti harus clear, nggak ada perpajakan yang perlu dibayarnya. Memang kita yang perlu mengadari masyarakat, masyarakat dalam arti ini masyarakat orang pribadi. Kalau perusahaan kita lebih enak sebenarnya. Kalau orang pribadi ini ya kayak kita sendiri lah. Kita ini kadang, aduh nantilah bayar. Tapi pas mau daftar sekolah butuh lunas PBB. Waduh, baru sibuk. Jangan-jangan bangsa ini belum ada. Makanya tadi daftar kita mudah ya. Iya. Nah, jadi kan tadi terkait dengan PBB ini panjang lebar kita ngobrolnya. Terakhir pesan dan ada pesan untuk masyarakat Banyuasin supaya lebih enak bayar pajak gimana sih? Oke, untuk warga Banyuasin, marilah kita membayar pajak agar kita bisa sama-sama membangun Kabupaten Banyuasin. Dengan membayar pajak, kita dapat membangun Banyuasin. Apabila kita kesadaran kita dalam membayar pajak ini masih kurang, kita malu dong dengan pemerintah untuk menuntut banyak, karena kita sendiri aja tidak perlu bayar pajak. Makanya kami pesan-pesan itu semoga dapat membayar pajak, bayarlah di tempatnya, jangan melalui calo, langsung di loket di bank-bank yang ada, bank resepsi kami yang ada, bisa melalui Bank Sumsel, Bank Negara Indonesia, PT Pos, Bank Mandiri. Nah itu semua bisa sudah kerjasama dengan Bapenda Kabupaten Banyuasin. Ayo membayar pajak. Jadi jangan takut bayar pajak, itu kewajiban. Jangan cuma nuntut hak, tapi kewajiban tidak dipenuhi. Oke, Bang Bajang, Bang Fajri, terima kasih banyak untuk sharing knowledge hari ini. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin yang ingin bertanya, nanti bisa langsung DM ke Instagram kita di SWI TV Kabupaten Banyuasin terkait dengan seputar PBB dan lain-lain. Saya jangan lupa ya, terakhir nih, like, comment, dan subscribe SWI TV Kabupaten Banyuasin. Kami ucapkan see you, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.